Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Bu Novi. Nah, kita pada pertemuan kali ini akan belajar bersama mengenai tema 2. Bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 2. Mari kita belajar bersama. Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah. Lalu, amati gambar di bawah ini dengan cermat. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Coba kira-kira anak-anak pernah melakukan belum ya? Mungkin ada yang pernah dan mungkin ada yang belum ya. Nah, sekarang Ibu akan membacakan teks cerita terlebih dahulu. Teks tersebut berjudul Mengamati Benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa diputar, ada gangsing dari kayu, dan ada gangsing dari plastik. Nah, anak-anak dapat mengerjakan tugas yang ada di buku, yaitu menuliskan judul teks bacaan dan menceritakan kembali teks bacaan tersebut. Selanjutnya, setelah kalian mendengarkan Bu Novi membacakan teks bacaan tadi, kalian dapat menjawab pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kalian dengar. Nah, kalian dapat mengerjakan di buku kalian. Setelah kalian mengerjakan tugas, kita akan menyanyikan lagu Balonku. Di sini lagunya berjudul Balonku, penciptanya yaitu Ate Mahmud. Nah, anak-anak dapat bernyanyi di rumah masing-masing. Mari ikuti ibu untuk bernyanyi. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Balonku. Kira-kira balon itu wujud benda apa ya? Benda padat. Nah, di dalam balon itu baru dinamakan wujud benda gas. Kita akan belajar mengenai wujud benda. Kita akan mengamati benda air, gangsing, dan balon. Mari kita lihat gambar-gambarnya. Yang pertama itu ada gambar air, minyak, dan sirup. Air, minyak, dan sirup adalah
benda cair, yaitu yang mengikuti bentuk wadahnya. Jadi, benda cair itu jika dituang pada bentuk yang berbeda-beda, maka akan menyesuaikan wadahnya, seperti air yang ada di gelas, air yang ada di botol, lalu minyak yang ada di botol, dan sirup yang ada di botol. Selanjutnya ada gambar gangsing. Gangsing itu merupakan wujud benda padat. Wujud benda padat yaitu tidak dapat menyesuaikan bentuknya, seperti gangsing, seperti pensil, lalu seperti buku, itu adalah wujud benda padat. Nah, anak-anak, ini adalah gambar balon. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Balonku. Balon itu wujudnya padat, namun di dalam balon terdapat udara atau gas, yaitu dinamakan wujud benda gas. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai wujud benda. Jadi wujud bendanya itu ada cair, gas, dan padat. Nah, sekarang anak-anak dapat mengerjakan tugas yang ada di buku. Jadi, alat dan bahannya itu ada air, gangsing, dan balon. Nah, setelah kalian amati, kalian dapat menuliskan nama benda dan ciri-cirinya. Lalu, kalian dapat menyimpulkan apa saja ciri-ciri benda yang sudah kalian amati. Tadi ada gas, ada wujud benda padat, ada benda cair, itu memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Setelah kalian mengamati benda-benda yang ada di atas, kalian melanjutkan untuk mengerjakan tugas yang ada di buku. Baik, Bu Novi sekarang akan bertanya, apakah kalian tahu tata tertib berpakaian di sekolah? Kira-kira ada yang sudah tahu apa belum ya? Nah, sebelum kita belajar mengenai tata tertib, Bu Novi akan membacakan teks dialog antara Udin dan Beni. Coba dengarkan baik-baik ya anak-anak. Beni berkata pada Udin, "Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar." Lalu Udin menjawab, "Biarkan saja." Lalu Beni menjawab, "Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar." Lalu Udin menjawab, "Hah, aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita?" Beni menjawab, "Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga." Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola? Beni menjawab, "Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan." Nah, setelah Bu Novi membacakan percakapan tadi, Bu Novi akan menjelaskan apa itu tata tertib. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Yang kedua, di sekolah juga terdapat tata tertib. Yang ketiga, mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi disiplin, nyaman, dan teratur.
Setiap peraturan yang berlaku di sekolah bermanfaat bagi kita. Yang keempat, semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Yang terakhir, tata tertib atau peraturan di sekolah harus dilakukan atau dipatuhi oleh semua warga sekolah, misalnya siswa, guru, ataupun karyawan. Kira-kira apa saja ya anak-anak tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah? Nah, Bu Novi akan mencontohkan 3 tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Yang pertama, memakai seragam sesuai jadwal. Yang kedua, memakai topi saat upacara hari Senin. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan materi untuk hari ini. Nah, anak-anak setelah ini mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku dan jangan lupa untuk menuliskan nama jika kalian sudah mengerjakan. Terima kasih, semangat untuk mengerjakan. Sampai jumpa anak-anak. Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah.